Ya, mulai. Demikian. Ada. Dicas beli mau nggak? Bisa. Yes. Gol ya. Wis lah. Turun. Maju kan. Ada. Ini dia. Macam mana? Hijin, hijin. Betul. Apa kan itu taruh yang hijin? Patut. Betul. Kamu patut. Anak kota ya? Tidak. Kuota Facebook malah, namun kuota WA gratisan. Live kan? Oh, Bisa. Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menit-menit kita nak kuota Facebook ini kuota gratis. wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah insyaallah dalam forum yang Allah berkahi, yaitu forum kajian atau forum yang biasa kita sebut sebagai forum dokmong atau dodok karo ngomong. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita rencanakan, pada hari ini kita akan membahas atau membedah sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Fauzan Al-Banjari, yaitu judulnya adalah Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah. Jadi nanti di dalamnya banyak mengungkap akad-akad bisnis syariah, termasuk akad-akad yang kerjasama
atau perseroan ya, atau akad yang individual, bukan yang kerjasama ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengawali bedah buku ini ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebih artinya, tidaklah beranjak pijakan kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai ia ditanya tentang 5 hal: tentang usianya, untuk apa dihabiskan; tentang usia mudanya, untuk apa ia digunakan; nah, tentang hartanya itu yang ditanya 2, yaitu dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Dan yang 4 adalah serta tentang apa yang ia amalkan dengan ilmunya. Jadi usia muda, kemudian hartanya, dan ilmu atau pengamalan ilmunya. Yang 3 itu satu-satu saja yang ditanya itu. Tapi untuk harta itu yang ditanya 2. Yang ditanya ada 2. Dari mana dan untuk apa? Dari mana dan untuk apa ia belanjakan. Itu artinya kita harus hati-hati mendapatkan harta. Dari mana hartanya itu, apakah hartanya halal atau haram gitu, apakah sah atau batal, apakah fasad atau yang lainnya ya. Memang statusnya ya, kalau tidak halal haram berarti nanti sah atau batal atau fasad. Nanti akan kita bahas terkait ini. Nah, nanti di dalam buku ini ada beberapa bagian ya. Kurang lebih ada 4 bagian kalau tidak salah. Iya, 4 bagian. Ada 4 bagian. Dalam buku ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu membahas mengenai akad bisnis dalam perspektif syariah. Nanti bagian kedua, bentuk-bentuk akad syariah dalam Islam. Nanti ada syirkah, ada ini kalau Ustaz Teguh sudah sedang dipelajari kan, di Saudi itu kan ada ya. Ada syirkah inan, syirkah mudharabah dan seterusnya. Nanti juga ada akad salam misalnya. Akad jual beli, akad istisna atau pesan buat ya. Nanti ada akad murabahah, akad simsar atau samsaroh ya. Akad ijaroh, rohan, wakalah dan seterusnya. Banyak akad-akad dibahas. Jadi akad-akad yang dibahas di sini adalah akad yang sah. Akad yang sah. Jadi selain akad yang dibahas di sini, kemungkinan akadnya tidak sah. Kemungkinan ya. Nanti kita gali lebih lanjut karena saya juga belum mendalami lagi. Ini disclaimer-nya ya, kita sekedar mau membedah buku ini, melihat apa adanya. Mungkin ya ada tambahan-tambahan sedikit saja sebagai penguat ya. Seperti hadis di awal tadi kan tidak dicantumkan dalam buku ini, tapi itu terkait dengan muamalah kita. Kemudian bagian ketiga terkait dengan legalitas hukum pembuatan akad syariah. Jadi nanti di Indonesia itu hukumnya cocok tidak dengan
kerjasama bisnis gitu. Nah, itu ada pola-polanya gitu. Kemudian bagian keempat, implementasi akad bisnis syariah. Nanti pembuatan kontrak kerja ataupun MOU lah ya, MOU antara pesyirkah itu dibahas juga di bagian 4 dari buku ini. Oke, yang pertama, memang pada era kapitalis ribawi seperti sekarang ini, bisnis syariah itu mulai memperoleh ruang dan mulai diminati, banyak diminati. Sekarang itu bisnis syariah tidak hanya bisnis di bidang kuliner saja, bisnis di bidang properti atau jual beli rumah juga sudah ada gitu. Kemarin kan ada serah terima bisnis properti syariah oleh siapa namanya ya, saya lupa. Tapi yang jelas ketika potong pitanya di Condro itu, Ustadz di Condro itu dikasih rumah, dikasih 1 rumah. Jadi dia membuka komplek, yang Ustadz di Condro punya rumah di situ, di daerah Bandung kalau nggak salah. Punya rumah di situ. Nanti harapannya di masjidnya itu ya ikut mengisi kajian di sana. Jadi pengen jadi tetangga dengan Ustadz di Condro, beli rumah di sana. Promonya sampai seperti itu. Itu akadnya akad syariah gitu. Insyaallah sah ya. Insyaallah sah. Jadi dari mulai jualan yang kecil sampai yang besar itu sudah ada semua. Sudah ada peminatnya gitu. Kalau berkaca dari Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Nabi kan, dia modal awal itu sedikit juga, seadanya gitu. Dia tidak punya modal ya, pakai metode itu apa namanya, ya tadi samsaroh ya, maklar atau calo gitu. Jadi punya barang punya orang, nah dia jualkan. Kalau nggak salah minyak samin pada waktu itu yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf, salah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian semangat untuk berbisnis secara Islami banyak yang juga bersemangat, tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan praktis tentang bisnis Islami, tentang bisnis syariah gitu. Jadi semangat mah banyak, menggebu-gebu, tetapi pengetahuannya atau ilmu-ilmunya terkait dengan bisnis syariahnya kurang gitu, atau tidak didalami, tidak digali gitu. Sehingga banyak juga yang memang terjerumus kepada kebatilan gitu kan, malah mencampur aduk gitu. Talbisul haqqo bil batil, yaitu karena ketidaktahuan, atau karena tidak pernah menuntut ilmu terkait dengan bisnis syariah. Jadi bagi yang sudah mulai beraktivitas berdagang, jualan apa, nah itu harusnya sudah dibekali terkait dengan materi-materi bisnisnya gitu, materi-materi bisnisnya. Padahal ya persoalan akad itu, persoalan kontrak bisnis itu ya sangat vital gitu, sangat vital dan menentukan sah dan tidaknya. Kalau misalnya sah, ya berarti harta yang diperolehnya bisa halal semua gitu. Bisa halal, walaupun nanti ada kemungkinan haram juga ada ketika sudah sah itu. Contohnya misalnya jual belinya sah, tetapi ketika berjualan mengandung unsur judi misalnya, atau unsur maisir, ya maka itu bisa jadi sah, tetapi ada keharaman, ada dosa di sana. Sedangkan dosa terkait dengan uang, terkait dengan harta itu tidak selesai hanya karena ditobati saja. Ketika tobat, kemudian kita masih punya hutang atau masih punya transaksi yang tidak halal, itu kemudian sampai dengan meninggalnya tidak selesai secara di dunia, tidak selesai secara adami gitu kan. Walaupun sudah bertobat sampai nangis-nangis juga, ketika di akhirat ya tetap ditagih.
Ada yang dicontohkan kan orang yang berjihad itu kan langsung masuk surga ya. Tapi dia nabrak pintu surga gara-gara punya hutang. Gara-gara punya hutang. Nah itu apa namanya, kesalahan terkait bab muamalah, hubungan manusia dengan manusia lain, terkait dengan harta dan lain-lain, itu ketika di akhirat ya ditagihnya bukan dengan harta lagi, ditagihnya dengan pahala dan dosa. Kalau pahalanya kita sudah habis, kemudian dosa mereka yang dilimpahkan ke kita, artinya ketika disiksa ya siksanya lebih besar gitu, lebih berat, siksanya lebih berat karena dosanya semakin banyak, ya bisa jadi lebih lama gitu disiksanya. Orang satu hari saja sudah lama kan, sudah berapa, 10.000 tahun satu hari itu kadarnya gitu ya akhirat itu, apalagi berhari-hari misalnya akumulasi dosanya, maka akan banyak kita disiksa gitu. Jadi itu ya penting memahami hal ini gitu. Nah, pada bagian pertama ini ada beberapa poin penting yang dibahas pada bagian pertama. Yang pertama, akad menentukan sah atau tidaknya interaksi bisnis kita dengan orang lain. Jadi benar tidaknya akad itu menentukan sah atau tidaknya. Akad batil adalah akad yang tidak sah atau dianggap tidak ada akad yang mengikat. Jadi kalau misalnya akadnya batil ya kesananya juga ya tidak dianggap ya. Contohnya misalnya akad nikah ternyata ada salah satu rukun, misalnya walinya nggak ada, ya maka itu tidak sah atau batal ya, atau batil gitu, atau batal. Maka kalau misalnya memaksakan hidup berdua atau hidup berumah tangga, maka rumah tangganya itu penuh dengan keharaman gitu, penuh dengan keharaman. Dia ketika berdua di kamar juga dianggap sebagai kholwat, ketika misalnya berhubungan juga dianggap sebagai zina dan seterusnya. Itu batil ya. Ketika akadnya batil itu bahaya sekali. Dalam jual beli ya bisa juga akadnya batil gitu kan. Akadnya batil. Kemudian akad fasad. Akad fasad adalah akad yang tidak sah karena ada aspek di luar pokok akad yang menyalahi syariah sehingga akad dipandang rusak atau tidak sempurna. Jadi akad fasad itu lebih kepada aspek di luar karena ada aspek yang tidak sah di luar pokok akad. Jadi rukunnya mah ini sempurna semua ya, ada semua, tetapi ada hal yang rusak, ada hal yang rusak tapi di luar rukunnya itu, Nah, apabila harta tidak sah menjadi milik kita, artinya kita menggunakan harta yang bukan hak kita. Jadi misalnya kita jual beli minuman ini ternyata tidak sah, kemudian kita memaksa minuman ini buat kita, maka minuman ini sebenarnya bukan milik kita. Jadi konsekuensi dari jual beli itu berpindahnya kepemilikan. Jadi misalnya Mas Hamzah sebagai penjual, saya pembeli. Mas Hamzah menjual minuman. Nah, saya beli kan, ini berapa? 2.000. Saya kasih uangnya 2.000. Saya ambil ininya, minumannya untuk saya kan. Nah, ini berarti minuman itu sudah menjadi milik saya dan uang tadi sudah berpindah menjadi milik Mas Hamzah gitu. Itu seperti itu konsekuensi dari jual beli ya. Konsekuensi dari jual beli itu seperti itu. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan itu memperkuat
eh, pernyataan yang disampaikan atau yang dimunculkan di buku ini, yaitu surah An-Nisa ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, atau antarodin minkum. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi tafsir dari Ibnu Katsir itu untuk ayat Allah illa antakuna tijaratan antaradim minkum itu, lafaz tijaratan dapat pula dibaca tijaratun. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna munqati, seakan-akan dikatakan janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual. Itu suka sama suka itu saling ridho ya, saling ridho maksudnya. Dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian posisi hukum syariah dalam fikih muamalah memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar berbagai macam akad, sehingga tujuan akan bisa terrealisasi dan dapat memenuhi kebutuhan banyak umat manusia. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Maka penyusunan akad itu adalah masalah yang serius. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Jadi ininya polanya ada dua ya. Ada secara syariat sudah benar, sah. Kemudian setelah itu baru sunatullah bisnisnya. Nah, di sunatullah bisnis itu semakin kita teliti, dalam menentukan sunatullah bisnis, maka semakin semakin kecil resiko gitu. Semakin kecil resiko kesalahan yang akan kita dapat. Kemudian di sini juga, di buku ini juga dijelaskan di bagian pertama itu menyikapi banyak tawaran transaksi yang menggiurkan. Nah, biasanya banyak kiriman-kiriman WA atau kiriman SMS ya, terutama ya. SMS atau kiriman di Facebook, atau ya seringnya di Telegram juga sering gitu kan. Itu ada kiriman-kiriman yang menggiurkan. Transaksi-transaksi yang menggiurkan, misalnya nanti akan dapat hadiah 10 juta. Caranya klik tautan berikut. Nah, itu transaksi-transaksi itu ya kita jangan mudah tergiur dengan hal itu. Sebaiknya kita sesuaikan dulu pertama dengan akadnya ada tidak, akadnya syar'i tidak gitu. Akadnya syar'i tidak. Jika syar'i maka diteliti lagi itu penipuan bukan gitu kan. Jangan gampang tergiur dengan akad-akad yang menggiurkan atau transaksi-transaksi yang menggiurkan. Itu banyak orang tertipu itu ya gara-gara ijoning duit. Gara-gara mudah percaya terhadap tawaran-tawaran menarik gitu. Yang pertama ya pertimbangan syariat dulu, syariat agama. Jika tidak bertentangan dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkan. Secara syariat
bertentangan maka tinggalkan, meski transaksi itu sangat menarik. Jadi walaupun transaksi itu sangat menarik, misalnya ada jualan ini untungnya banyak tetapi secara syariat tidak syar'i, ya maka tinggalkan. Nah, nanti ada ini mungkin sudah kita ketahui ya, tapi perlu kita bahas lagi, yaitu ada dua macam hukum. Ini perlu diketahui, dua macam hukum ini, dua jenis hukum ini, karena akan sangat terkait terus dengan akad-akad muamalah. Akan sangat terkait terus. Yaitu pertama hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum wad'i. Nah, untuk hukum taklifi ini biasa kita dengar ya, yaitu biasa kita sebut sebagai ahkamul khamsah atau hukum-hukum yang 5 itu. Secara definisi di buku ini dijelaskan hukum taklifi yaitu hukum yang menetapkan status perbuatan manusia berdasarkan tuntutan atau pilihan al-iqtida wa takhyir. Dibagi menjadi 5 hukum, yaitu wajib atau fardu, sunnah, mandub, haram, makruh dan mubah. Ini sudah tahu semua ya mengenai ini. Wajib ya berarti dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Haram dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian mubah ya boleh memilih, sama-sama tidak berdosa. Nah kemudian ini yang sangat penting, ini hukum wad'i. Hukum wad'i ini merupakan hukum-hukum yang memecahkan masalah perbuatan manusia. Hukum taklifi merupakan hukum-hukum yang memecahkan masalah perbuatan manusia, sedangkan hukum wad'i adalah memecahkan masalah hukum-hukum taklifi itu sendiri dan kaitan-kaitannya. Jadi hukum wad'i itu yang lebih dasar dari hukum taklifi. Jadi kalau tadi wajib, sunnah, makruh, haram, mubah itu hukum taklifi namanya. Nah ada lagi yang di bawahnya itu, yang mendasarinya itu hukum wad'i. Tadi kan contohnya nikah. Nikah kan di sana ada hukum wad'inya, yaitu berupa sah atau batal gitu kan. Sah atau batal. Ketika sah, maka ketika batal maka nanti akan banyak keharaman-keharaman yang muncul. Akan banyak hukum taklifi berupa keharaman yang akan muncul di sana. Itu hukum wad'i ya. Nah, sekarang hukum wad'i apa saja? Yang pertama itu sebab, yang kedua syarat, yang ketiga sihah, butlan dan fasad. Nah, fasad ini khusus untuk muamalah. Kalau ibadah itu nggak ada fasad, adanya sah dengan batal saja. Adanya sah dengan batal. Sholat itu ya sah dengan batal saja, nggak ada fasadnya. Kemudian yang ketiga mani atau penghalang. Yang kelima azimah dan rukhsah. Azimah dan rukhsah. Nanti kita jelaskan contoh-contohnya ya. Hukum wad'i adalah seruan yang berkaitan dengan perbuatan hamba berdasarkan al-wad'u atau keadaan, ditetapkannya sesuatu sebagai sebab bagi adanya misalnya sholat atau mani atau syaraton. Nah ini contoh, lebih enak ke contohnya ya. Contoh, tergelincirnya matahari merupakan sebab adanya sholat duhur. Jadi kita pengen sholat duhur itu ya tidak bisa dilaksanakan pagi hari, harus tergelincir dulu mataharinya kan. Tergelincir dulu mataharinya baru kita bisa melaksanakan sholat duhur. Kalau maksa pengen sholat duhur di jam 8 pagi ya dosa ya. Ataupun sebabnya tidak terpenuhi gitu. Sebabnya tidak terpenuhi. Tidak bisa kita melaksanakan sholat duhur di pagi hari, harus tergelincir dulu mataharinya. Kemudian yang kedua, contoh dari mani.
najis merupakan mani dari penunaian sholat. Jadi kalau misalnya mani itu penghalang ya, terhalang. Kalau misalnya sholat tetapi kita ada najisnya, ada najis di bajunya, misalnya ada tai cicak atau tembelek lah misalnya, atau bekas kencing misalnya, ada bekas kencing di celana misalnya, maka itu penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Nah, itu mani. Atau contoh yang lain, misalnya contoh mani itu ya perempuan yang haid itu terhalangi untuk sholat kan, untuk sholat, untuk membaca Quran gitu kan, itu mani. Nah, jadi sholatnya perempuan tadi terhalang atau mani oleh haid. Kemudian yang ketiga, Islam dan balik itu adalah syarat wajibnya sholat. Nah, seseorang pengen sholat tetapi Kristen ya nggak ngaruh ya, nggak dapat pahala lah. Orang Kristen pengen sholat yang nggak memenuhi syarat gitu. Karena syarat wajib sholat itu ya harus Islam dan balik itu baru wajib. Kemudian itu hukum wati yang ketiga ya. Tadi sudah ada sebab, mani, dan syarat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sholat kalau terpenuhi hukumnya maka sah, kalau tidak terpenuhi maka batal. Nah itu. Jadi kalau terpenuhi rukunnya sholat itu lengkap semua sampai dengan salam pertama itu ya, maka dikatakan sholatnya itu sah. Kemudian kalau tidak terpenuhi rukunnya itu, misalnya takbiratul ihramnya nggak ada, ya maka tidak sah atau batal. Itu hukum wati yang keempat, sah dan batal. Kalau misalnya di muamalah berarti sah, batal, dan fasad. Hukum wati yang keempat. Kemudian hukum wati yang kelima yaitu azimah dan rukhsah. Azimah itu keringanan ya. Azimah itu normalnya, kondisi normal. Kemudian rukhsah itu kondisi keringanan. Mukim atau menetap adalah kondisi azimah untuk pelaksanaan sholat zuhur 4 rakaat. Sedangkan safar atau perjalanan adalah kondisi rukhsah, pelaksanaan qashar zuhur menjadi 2 rakaat. Nah, jadi kalau misalnya kondisi normal kita sedang mukim di sini ya, sholat isyaknya atau sholat apa itu tadi? Sholat asarnya 4 rakaat. Ya sholat zuhurnya ini di sini contohnya. Sholat zuhurnya 4 rakaat. Kalau misalnya di perjalanan safar maka posisinya rukhsah gitu. Boleh kita ambil rukhsah untuk melaksanakan sholat zuhur secara qashar atau 2 rakaat. Nah itu 5 ya. Hukum wati itu sebab, mani, syarat, sah, batal, fasad, kemudian azimah dan rukhsah. Azimah, rukhsah. Hukum wati ini menyelesaikan hukum taklifi. Bagaimana operasional dari hukum taklifi adalah dengan hukum wati. Pemahaman tentang hukum wati menentukan apakah akad itu sah, batal, atau fasad. Itu pertama ya. Pertama hukum wati, yang penting itu pertama hukum wati dan hukum taklifi ya. Terutama hukum wati yang mungkin jarang kita dengar di para penceramah atau para dai itu ya, mungkin jarang membahas terkait dengan hukum wati. Yang dibahas ya kebanyakan hukum taklifi. Padahal penting semua dua-duanya. Penting semua. Nah, kemudian transaksi. Nah, sekarang memang ini mengungkap dasar-dasarnya dulu ya. Jadi agak rada dawa. Transaksi atau tasarruf ya, itu ada 2 macam. Yang pertama akad, yang kedua non akad. Akad dan non akad. Yang akad itu yang bagaimana? Yang perlu ijab qabul. Nanti ada 17 transaksi akad di buku ini. Ada 17. Akad itu ada 17 nanti di buku ini.
Nah, kemudian yang non akad, yang bukan akad, itu yang bagaimana? Yang tidak perlu ijab qabul. Ijab qabul itu misalnya saya beli apa ini? Aqua atau air mineral. Kemudian penjualnya menyatakan saya jual, gitu. Ya saya jual, sambil serah terima uangnya, maka itu ijab qabul namanya, ijab qabul. Tapi pempek. ya, pempek itu ya ijab qabul semua isinya itu. Jual pempek. Nah, kalau yang non akad itu yang tidak perlu ijab qabul. Contohnya misalnya hibah. Hibah itu saya ngasih nih bukunya buat jenengan, buat sampean, maka tidak perlu qabul ya. Tidak perlu qabul, itu sudah sah sebagai pemberian. Allah alam. Nah, sekarang ke pengertian akad. Nah, akad itu apa? Akad itu adalah keterpautan antara ijab dengan qabul dalam konteks yang dibenarkan syariah yang memunculkan implikasi objek akadnya. Akad mengaitkan dua kehendak dari dua pihak yang melakukan transaksi melalui ijab dan qabul. Jadi ada implikasi dari ijab dan qabul tadi. Akad itu ya terpaut antara ijab dan qabul, yang itu dibenarkan oleh syariat dan memunculkan implikasi objek akadnya. Nanti kita bahas objek akad itu ya. Nah, pertama ijab juga kita definisikan di sini adalah ucapan transaksi yang dikeluarkan oleh pihak pertama yang berakad sebagai wujud dari kehendaknya yang tegas dalam melangsungkan transaksi seperti perkataan saya menjual atau bi'tu ya, atau saya membeli atau ishtaraitu. Yaitu ungkapan ijab. Bisa saya jual atau saya beli, tergantung siapa yang menyatakan pertama gitu. Yang pertamanya pembelinya ini saya beli ini, nah itu berarti ijab. Nah kemudian penjualnya ya silakan saya jual, serah terima uang dan barangnya, maka itu ijab qabul. Nah kalau yang pertamanya penjualnya ini saya jual handphone, nah berarti yang melakukan ijab itu penjualnya, itu ijab qabul ya. Qabul ijab tadi. Kemudian qabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang merupakan persetujuannya terhadap ijab tersebut. Jadi qabul itu pihak keduanya ya. Entah dia posisinya sebagai penjual atau pembeli, ya maka yang qabul itu yang kedua, pihak kedua. Yang ijab berarti pihak pertama. Konsekuensi terjadinya akad. Ketika ijab dan qabul terjadi sesuai dengan syarat-syarat syar'inya, maka di antara kedua pihak yang bertransaksi telah terjadi suatu ikatan, yaitu ikatan terhadap objek akad. Nah, objek akad itu apa? Objek akad adalah konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan oleh akad, yang karenanya objek akad tersebut secara syar'i harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Contoh, konsekuensi dari jual beli atau pernyataan saya menjual dan disambut dengan saya membeli adalah kepemilikan bagi pembeli terhadap barang yang dijual. Jadi ini barangnya milik saya. Kemudian kepemilikan harga bagi penjual, penjualnya dapat harga. Nah itu konsekuensi dari ijab qabul, berupa jual beli. Akad jual beli itu berpindahnya kepemilikan, konsekuensinya atau objek akadnya berpindahnya kepemilikan. Tuh, ada kepemilikan berupa barang, yaitu dari pembeli untuk pembelinya, kemudian berupa uang bagi penjualnya. Nah, contoh yang lain, konsekuensi terjadinya akad, yaitu akad agunan misalnya atau rohan. Akad agunan itu rohan ya. Jadi saya utang, ya, kemudian ada jaminannya ya. Nah itu rohan ya. Saya utang ada jaminannya. Jaminannya misalnya TV misalnya, televisi. Maka objek akad ataupun konsekuensi dari
terjadinya akad tadi, yaitu yang pertama terpautnya harta yang diagunkan sampai terlunasinya pinjaman. Misalnya saya dengan Mas Hamzah kan, saya minjem uang ke Mas Hamzah 2 juta atau 1 juta aja lah. Ini saya rohankan atau saya kasih agunan berupa ini, berupa HP misalnya, berupa HP, maka hartanya Mas Hamzah itu kan di saya kan, sampai saya bayar, maka hartanya dikembalikan. Kemudian yang kedua konsekuensinya itu pemberi utang wajib menjaga dan melindungi harta yang diagunkan itu seperti melindungi harta sendiri. Jadi HP-nya itu dipelihara ataupun dijaga gitu, jangan sampai rusak gitu. Seperti menjaga harta sendiri. Nah, kedua hal di atas adalah hal yang terikat dari objek akad rahim. Dua hal tadi pasti ada atau konsekuensinya harus ada dua hal tadi dari objek akad berupa rohan, berupa akad rohan. Kemudian sekarang kita masuk ke rukun akad. Rukun akad bisnis syariah. Rukun merupakan bagian dari sesuatu dan tidak dapat dipisahkan darinya sesuatu tidak utuh tanpa keberadaannya. Contoh misalnya rukun sholat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sholat. Akad tidak dikatakan ada secara utuh jika ada rukunnya yang tidak dilakukan, atau akad dianggap tidak ada atau batil jika meninggalkan salah satu rukunnya. Nah, ya sudah dijelaskan berulang-ulang ya untuk rukun ini ya. Nah, rukun akad bisnis syariah, rukun akad itu ada 3, yaitu pertama al-aqidani atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Contoh misalnya penjual dan pembeli. Yang kedua al-maqud alaih atau objek akad. Nah, objek akadnya apa gitu, rohan kah atau baik kah apa, dan seterusnya. Kemudian sigotul akad atau redaksi akad atau ucapan, atau bisa juga berupa tindakan yang menunjukkan atau yang mengindikasikan ijab kabul. Jadi ada 3 ya rukun akad itu. Yang pertama al-aqidani, kedua belah pihak, al-maqud alaih atau objek akad, kemudian sigot atau ucapan akad. Kemudian berikutnya adalah syarat akad bisnis syariah. Syarat merupakan suatu perkara yang dengan, kalau syarat itu penjabaran dari rukun ya sebenarnya. Di rukun sholat itu apa? Nah, nanti syaratnya apa? Syarat dari rukunnya itu apa? Syarat merupakan suatu perkara yang dengan tidak adanya ia dipastikan tidak akan ada masyrut atau perkara yang disyaratkan, tetapi dengan keberadaannya tidak otomatis harus ada masyrut. Masyrut itu perkara yang disyaratkan. Contoh misalnya tidak ada sholat atau masyrut, sholatnya ini sholat ini masyrut gitu, tanpa wudu. Nah, syaratnya wudu. Jadi orang itu ya tidak boleh sholat kalau nggak wudu. Jadi yang menjadi syarat dari sholat itu ya wudu. Syarat dari sholat itu wudu. Tetapi ada wudu belum tentu ada sholat. Ada wudu belum tentu ada sholat, tidak bisa dibalik ya. Jadi tidak adanya sholat, tidak ada sholat ya tanpa wudu. Tidak ada sholat tanpa wudu. Tapi ada wudu itu belum tentu ada sholat. Dalam perkara akad terdapat 2 syarat, yaitu pertama syarat syar'i dan yang kedua syarat ja'li. Syarat syar'i dan syarat ja'li. Syarat syar'i yaitu syarat yang ditetapkan syariah harus terpenuhi dalam akad. Contoh misalnya, syarat dari kedua belah pihak contohnya harus akil dan mumayyiz, atau syarat untuk objek akad contohnya benda suci atau benda najis atau bukan najis.
Contoh dari syarat syar'i ya, misalnya akil dan mumayyiz itu adalah suatu syarat untuk objek akad. Jadi kalau misalnya jual beli belum akil dan mumayyiz itu sudah mengerti baik buruk, itu mumayyiz, atau sudah besar lah, sudah besar. Biasanya kalau sudah balik itu ya sudah mumayyiz, Tapi katanya ada yang sudah mumayyiz walaupun sudah belum balik gitu. Tapi Allah alam ya, nanti kita kaji lebih jauh. Tapi sementara mumayyiz itu ya kalau orang yang sudah balik itu ya sudah pasti mumayyiz harusnya. Akil itu ya berakal. Jadi orang gila itu tidak boleh jual beli. Jadi kalau ada orang gila misalnya datang ke toko pempek bawa uang 10.000, ya jangan dilayani, nanti tidak sah uangnya tidak berpindah, kepemilikan uangnya tidak berpindah. Ya paling dikasih saja 1 atau 2 sebagai sedekah gitu. Jadi akil atau orang berakal, termasuk orang mabok. Nah, orang mabok itu kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan orang yang mabok kemudian dibeli barang-barangnya. Jadi ketika mabok, handphonenya bagus, tak tunggu kita beli 1.000. Itu ada orang yang seperti itu, ada. Yang ngakali orang mabok tuh. Pas ditanya, sira tuh kuning di HPE. Ya, kalau itu kuning kun si X gitu. Bisa murah banget, masa HP harga 1.000. Dia akan bari mabok. Itu gak sah karena orang maboknya itu tidak berakal. Kemudian syarat syar'i tadi ya, berarti syarat syar'i. Kemudian ada syarat ja'li. Syarat ja'li itu syarat yang dibuat sendiri oleh pihak yang berakad. Jadi syarat ja'li ini hukumnya boleh dengan syarat tidak melanggar syariat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan aw ahalla haraman. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Contoh syarat ja'li misalnya. Ini syarat yang dibuat oleh pihak yang berakad ya. Syarat ja'li namanya. Syarat administratif atau jangka waktu pelunasan utang. Nah, itu syaratnya. Utangnya bayarnya tanggal 1. Jaminan itu syarat ja'li. Garansi juga, misalnya motor di tune up, garansi 1 minggu gitu. Kalau misalnya ada kerusakan boleh kembali lagi dan gratis nanti diberesi, kecuali sengaja dirusak. Itu syarat ja'li. Jenis syarat syar'i. Yang pertama syarat iniqad, yang kedua syarat-syarat spesifik. Syarat iniqad yaitu syarat-syarat umum yang wajib terpenuhi pada semua jenis akad. Syarat-syarat umum yang wajib terpenuhi pada semua jenis akad. Ini kayak baiat iniqad. Syarat-syarat umum yang wajib terpenuhi pada semua jenis akad. Yang pertama kelayakan dua pihak yang berakad, kapasitas objek akad bagi hukum akad. Kemudian yang ketiga bukan termasuk jenis-jenis akad yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang keempat akad harus memenuhi syarat-syarat spesifiknya. Yang kelima akad itu berfaedah. Contohnya misalnya bau sate ini saya jual, nah itu tidak berfaedah.
saya jual bau sate, kan enak kan silakan nikmati bau sate aja, enak banget. Takdul ini bayar, nah itu tidak berfaedah. Atau contoh yang lain misalnya sewa, tapi sewanya itu sewa sabun, sewa sabun ya habis ya sabunnya. Ya paling jual beli sabun yang tepat itu. Kalau sewa sabun itu nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Atau membeli senyuman itu nggak ada faedahnya. Ijab tetap sah sampai terjadi qabul. Nah ini termasuk syarat inqad juga ya. Kemudian yang ketujuh, kesatuan majelis akad. Nah kesatuan majelis akad itu termasuk yang rawan juga. Contohnya misalnya gini, Mas Abdul sedang ini melakukan transaksi jual beli ya, jual beli. Dipesan kan, pesan. Jangan itu yang agak gampang itu misalnya jual beli handphone misalnya, jual beli handphone. Handphone berapa harganya? 2 juta misalnya. 2 juta, oke, deal. Terus belum 2 juta. 2 juta ketika kita nyatakan 2 juta, kemudian pembelinya, calon pembelinya pergi dari tempat itu. Pergi dari tempat itu, kemudian datang lagi. Deal 2 juta. Nah, itu sudah terpisah tadi ketika pergi dari tempat itu sudah terpisah majelis akad. Ketika datang lagi kemudian ngomong deal, nggak boleh. Tidak boleh dilanjutkan. Harus dari awal lagi. Diulangi lagi jual belinya. Jadi kalau misalnya ada yang ketika kita jual beli kemudian saya tawarkan ini pempek 10.000 sudah jadi kan, pempek 10.000, kemudian itunya yang belinya sambil ngobrol dengan yang lain, ngobrol dulu. Nah itu juga terpisah majelis akadnya. Majelis akadnya terpisah kalau kayak gitu. Atau HP lah misalnya, saya jual ini HP, kemudian ininya ngobrol dengan yang lain, pembelinya, calon pembelinya ngobrol dengan yang lain, terus balik lagi untuk oh iya deal. Itu tidak terjadi transaksi jual beli seperti itu, tidak satu majelis akad. Maka jual beli online itu termasuk yang tidak satu akad, tidak satu majelis akad gitu, tidak satu majelis akad. Tapi nanti ada pembahasan khusus ya terkait itu. Kemudian syarat-syarat spesifik, syarat-syarat yang beradanya hanya ada pada sebagian akad, sementara di dalam akad yang lain tidak ada. Jadi syarat spesifik itu ya akad, syarat-syarat yang memang ada pada misalnya rohan tadi kan bisa jadi syarat spesifiknya berbeda gitu dengan yang jual beli, syarat spesifiknya. Harta yang telah diwakafkan, syarat inikod atau kapasitas objek akad terhadap hukum akad. Harta yang telah diwakafkan terhalang dari kepemilikan maupun proses. Enggak dikit. Syarat inikod dulu, lebih dijelaskan lagi deh. Yaitu kelayakan dua pihak yang berakad harus memiliki sifat yang ditetapkan oleh syariat untuk melangsungkan akad. Syaratnya adalah mumayyiz. Nah, syarat inikod itu adalah mumayyiz atau mau membedakan benar dan salah, baik buruk, dan memiliki legalitas untuk melakukan akad, yaitu memiliki kewenangan syariah, atas suatu barang atau manfaat atau jasa. Jadi kalau misalnya barangnya itu bukan punya kita, ya tidak boleh kita menjualnya. Kita ngambil HP punya teman langsung saya jual, berarti saya tidak memiliki kewenangan terhadap HP itu gitu. Tidak boleh dilakukan jual beli. Kewenangan syariah yang dimaksud seperti pemilik barang atau manfaat yang diberi kewenangan oleh pemilik barang atau manfaat jasa tersebut. Maka orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum mumayyiz adalah tidak dipandang terjadi akadnya gitu.
Jadi anak kecil itu ya termasuk yang tidak boleh jual beli harusnya. Termasuk yang tidak boleh jual beli. Kemudian sebentar, ini masih lama nggak ini? Masih dakwah. Syarat inqad. Kayaknya sampai di situ dulu ya untuk malam hari ini, sampai syarat ini ikut. Jadi pembahasannya pertama hukum taklifi dan hukum wad'i, kemudian pengertian akad ya, kemudian syarat ja'li dan syarat syar'i. Syarat syar'i itu ditentukan oleh syariat, kemudian syarat syar'inya masuk ke syarat inqad. Sampai di situ barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ini bagian pertamanya belum selesai ini tuh, segini tuh. Seri. Kalau mau diselesaikan ya nggak apa-apa, dilanjutkan sampai selesai. Yang ramenya itu di ini berikutnya, di bagian berikutnya. Dan saya juga memahami lah, lumayan memahami gitu. Dan memahami ini itu sudah berulang-ulang kali membaca dan mengikuti video-video terkait dengan muamalah. Ya tidak mudah ya kalau saya. Memang saya agak sulit memahami, harus 2-3 kali pembahasan baru bisa dipahami status hukum. Sedikit syarat inqad dan syarat ijab. Rukun akad bisnis sudah tadi, syarat bisnis atau akad batil tidak sah. Titik mana lah begini. Sedikit lagi nanti habis ini masuk ke multi akad. Ini syarat inqadnya kebanyakan pembahasan syarat inqadnya. Status hukum akad berdasarkan rukun dan syarat akad. Ini ada contoh-contoh mana akad batil, mana akad fasad. Nah, akad batil ya, akad batil. Al-butlan atau batil adalah lawan dari as-sihah atau sah. Yaitu tidak sesuai dengan ketentuan asyari. Maksud dari batil adalah tidak adanya penetapan implikasi perbuatan di dunia dan adanya penetapan sanksi di akhirat. Maknanya perbuatan itu tidak berpahala, tidak menggugurkan tanggungan dan tidak menggugurkan kewajiban. Penyebabnya adalah karena adanya cacat terhadap pokok akad, zat akad, atau tidak terpenuhinya salah satu rukun akad. Kalau batil kan jelas ya, rukunnya tidak terpenuhi gitu. Pokok akadnya itu rukun. Pokok akad itu zat akad atau tidak terpenuhinya salah satu rukun akad dan syarat inqad dari akad. Demikiannya jika dilakukan berdosa dan akad sama sekali tidak dianggap pernah terjadi sehingga akad wajib al-fasakh atau dibatalkan dan diulang sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya akad itu batil, maka akad itu harus diulang karena berdosa kalau misalnya dipaksakan. Karena berdosa kalau dipaksakan. Contoh akad batil misalnya
Ini contohnya contoh yang muamalah ya. Kalau tadi contohnya contoh-contoh yang ibadah ya. Dua jenis akad yang memberikan konsekuensi hukum masing-masing digabung dalam satu akad, atau safqatain fi safqatin. Jadi dua akad dalam satu akad. Dua akad dalam satu akad, atau akad menjadi syarat bagi akad yang lain, atau multi akad lah gitu. Dan riba. Kemudian contoh akad batil karena tidak terpenuhinya rukun akad atau syarat inikod akad, misalnya syarikah musahamah atau perseroan saham. Kalau kemarin hadir ada pembahasan itu, perseroan saham. Kemudian bai'ul madhamin, sperma yang ada pada sulbi hewan jantan. Jadi berarti masih ada di tulang sulbinya ya. Kemudian dijual beli. Itu termasuk batil katanya di buku ini. Atau jual beli janin hewan yang masih ada dalam perut ibunya. Itu termasuk batil. Susu yang masih pada kambingnya, itu juga batil karena tidak memenuhi pokok akad atau zat akadnya ya belum ada, susunya belum ada. Kemudian contoh lain, jual beli wol yang masih melekat pada bulu domba. Masih di domba tapi sudah ada jual belinya. Kemudian yang kedua, contoh-contoh ini yang rusak. Fasad adalah apa saja yang pada asalnya tidak memenuhi keturunan asyari, tetapi sifatnya tidak tidak terkait dengan pokok substansi akad. Fasad tidak terdapat dalam perkara ibadah. Fasad hanya terdapat dalam perkara muamalah saja. Kalau dalam fasad ini agar tidak fasad, agar tidak terjadi cacat, ya maka harus diperbaiki yang rusak-rusaknya tadi. Kalau yang batil kan mengulang akad. Kalau batal itu diulang akadnya. Kalau fasad itu ya hanya memperbaiki yang cacatnya saja. Cacatnya di mana? Contoh misalnya jual beli seperti jual beli si fulan. Maksudnya adalah melakukan jual beli dengan harga seperti harga si fulan tanpa menyebutkan nominal harganya. Di sini fasad terjadi karena ketidakjelasan harga. Padahal harga yang jelas adalah syarat bagi jual beli. Jika disebutkan harganya maka fasadnya menjadi hilang. Kita pengen tuku aqua, Israel ya. Pengen tuku air mineral, kaya regai wong kan. Tapi kalau ini mah sudah maklum ya. Kalau sudah maklum mah tidak bisa dijadikan contoh. Pengen beli tas kaya regai si Andi, tanpa disebutkan harganya, yaitu fasad. Fasadnya akan hilang kalau misalnya disebutkan harganya. Setelah ngomong kaya si Andi 30.000. Nah, misalnya oke, deal. Nah, berarti itu sah karena sudah disebutkan 30.000-nya. Tapi kalau hanya disebutkan kayak si Andi saja, ya tidak masuknya fasad. Dan fasad ini hanya untuk muamalah ya. Di ibadah tidak ada fasad. Contoh yang goror ya. Tadi yang majhul. Sekarang contoh yang goror. Seseorang menjual seekor sapi dan menjanjikan sapi itu harus menghasilkan susu sekian liter. Seseorang menjual domba dengan menjanjikan domba itu akan mengandung hamil anak jantan. Itu yang goror ya, tidak jelas. Fasad berupa goror. Kongkon ngandung sapi kudu ngasilnya sekian liter. Nah itu fasad. Contoh ikrah. Seseorang memaksa orang lain dengan ancaman akan dibunuh
dipenjara atau dipukul dengan mengaitkan agar menjual mobilnya kepada orang tersebut. Kira misalnya orang didol mobilnya tak pateni, nah itu fasad ya, fasad. Nah, untuk menambah pemahaman kami sampaikan beberapa contoh hukum wad'i pada perbuatan manusia. Contoh misalnya pada perbuatan manusianya, sholat memenuhi rukun dan syaratnya, itu hukumnya sah. Jual beli memenuhi rukun dan syaratnya, hukum wad'inya sah. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah, batal. Haji tanpa wukuf di Arafah, batal. Puasa bagi perempuan haid dan nifas, batal. Jual beli oleh orang gila atau anak belum mumayyiz, itu batal. Jual beli janin binatang yang masih dalam perut induknya, batal. Jual beli dengan harga yang tidak jelas, tadi ya, fasad. Akad nikah tanpa saksi, nah itu fasad. Tidak batal ya, hanya fasad. Membeli orang yang sudah ditawar orang lain, membeli barang yang sudah ditawar orang lagi, ditawar ning sejen dituku mene tak tuku kita bae, nah, itu fasad. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima, nah itu juga fasad. Yang sahnya bagaimana? Ya jangan istri kelima, salah satunya diceraikan dulu baru menikah lagi, nah itu sah secara hukum wad'i. Nikahnya, nah ini nggak tahu apa ini maksudnya. Perempuan yang dinikahi mensyaratkan suaminya menceraikan istri lamanya. Pengen dinikahi tapi kira-kira sing lawasnya dicerai. Nah itu fasad. Bahasanya sekitar itu nanti sah batal fasad. Akad. Multi akad. Nah ini kayaknya multi akad kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada diskusi ya sudahi saja. Ada. Jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi Taruhin penting, loro. wabarakatuh. Taruhin bro. Kalau berkaitan tentang proyekan seperti pemerintah lah, kebijakan, misalkan ada jatah kuota haji misalkan dari Salman, sekian puluh ribu. Nah, ternyata kan disampaikan kepada rakyat itu mungkin dari Salmannya ini hibah Ya. atau apa nggak tahu. Nah terus sama pemerintah itu misalkan disebarkan kepada melalui kementerian misalkan. Itu untuk jatah ini sekian, untuk jatah ini sekian. Nah itu ternyata kuota tersebut dibagi-bagi. Terus yang tadi rakyat itu akadnya, misalkan tadinya mau haji itu pada tahun itu, ternyata tidak, itu batal nggak itu? Dari segi perjanjian, dari segi jual beli itunya tuh pasar tuh ya seperti itu. Ya terima kasih. Saya masih belum jelas itunya. Yang ditanyakan yang di mananya? Maksudnya Pak, saya faktanya pemerintah kan ngasih ya, kuota haji ke Salman. Ya, nah ternyata kan yang misalkan yang orang yang seharusnya pada tahun ini misalkan berangkat, ternyata tidak gitu, karena ada perubahan kuota lah, seperti itulah, dialihkan kuotanya lah untuk yang
misalkan yang khusus. Ya itu terkait dengan itu tidak terkait dengan hibah tadi tidak. Orang yang mau berangkat hajinya. Kalau kuotanya kan yang diberikan oleh Raja Salman itu kan misalkan 20.000. Ya. Ternyata disampaikan oleh pemerintah kepada kementerian itu kan akhirnya malah Jual. tidak disampaikan seutuhnya gitu. Seharusnya untuk reguler misalkan 10.000. Ya tergantung itunya apa namanya. Raja Salmannya ngasih hibahnya itu untuk orang langsung atau untuk pemerintah. Kalau Nah, untuk pemerintah kan berarti kan masih punya hak. Kalau ini masalah pemerintah sih sejen money ya, bukan perorangan. Nah itu. Jelimet ya, Iya, perorangan makanya. pemerintah. Jadi apa namanya orang berangkat haji itu kan melalui bank ya, nabung kan melalui bank. Ada nggak yang melalui KBIH? Ada mungkin. KBIH ya diarahkan ke bank juga. Ya pasti ujung-ujungnya. Iya. Nah, KBIH kan paling apa namanya kuota ya, apa namanya penentuan kuotanya kan. Iya. Setelah uangnya nabung sekian juta, misalnya 25 juta atau berapa juta, baru dapat nomor antri ya. Ya kalau sebenarnya tidak masalah ya, maksudnya mah. Tapi itu tuh dari sisi bukan dari sisi akad ininya. Kalau pemerintah itu beda sendiri ininya, bukan pembahasan yang apa namanya, bukan pembahasan yang bukan bisnis antar pemerintah dan rakyat itu. Antara pemerintah dan rakyat itu riayah so'onil ummah ya. Memelihara urusan rakyat kalau pemerintah. Jadi bukan pada posisi jual beli. Bukan pada posisi dia sebagai pemberi jasa. Jasa untuk memberangkatkan orang ke berangkat haji. Kayaknya itu termasuk layanan dari negara ya kalau dalam Islam. Layanan dari negara untuk memberangkatkan orang yang sudah mampu berhaji. Berarti gratis dong harus. Ya bisa jadi saja. Kalau dulu kan di zamannya Sultan Abdul Hamid II kan dibangun kereta itu, agar ke Mekahnya gampang ya, mudah. Paling berupa layanan itu, layanan yang sifatnya umum itu. Kan kalau fasilitas-fasilitas publik seperti itu kan bisa jadi gratis, paling operasional saja. Kalau misalnya diambil ini juga. Ya, kalau tidak salah masuk kemudian umum itu ya. Kalau bis gitu, bis umum, kemudian kereta. Dan pemerintah kan menargetkan harga. Ya itu Menentukan harga. pemerintahnya bukan. Berarti kayak jual beli dong. Ya dasarnya bukan dasar syariat kalau pemerintah sekarang. Dasarnya bukan dasar syariat. Jadi ya agak sulit untuk memetakan ya. Harusnya ya kemampuan itu ya bisa jadi kemampuan pada saat di sana. Dari sisi transportasi misalnya pemerintah sudah ada alat transportasi umumnya, ya berarti kan bisa gratis. Kalau belum ada kan berarti tetap bayar kan, tetap bayar. Misalnya ada kendaraan pribadi misalnya, ya pemerintahnya belum bisa menyelenggarakan. Itu termasuk dalam kategori kemampuan dari seseorang untuk berangkat hajinya itu, termasuk kemampuan di sana untuk membiayai hidupnya pada saat di Mekah Madinah itu. Mekah ya berarti ya, haji ya. Pada saat di Mekah itu dan seterusnya. Jadi agak sulit lah itunya apa namanya pemetaannya kalau pemerintah. Contohnya contoh yang ini saja. Kalau ini mah masuknya ekonomi mikro. Berarti kalau makronya akadnya itu gimana kalau kita misalkan akadnya siasah riayah so'onil ummah. Kita yang mau berangkat hajinya itu kan yang mau berangkat haji
misalkan kita yang berangkat hajinya kan ternyata harusnya pada tahun itu, tahun ini misalkan ternyata tidak tepat, itu kan gimana? Ya, duitnya dibalik kan? Ya Tidak jadi diambil kan uangnya oleh pemerintah kan? tahu. Ya nggak jadi lah, nggak jadi diambil. Berarti kan hanya apa namanya masalah janji baik kemarin, janji pemerintah terhadap berangkat misalnya 2030 ternyata tidak jadi 2030 atau 2026 ternyata tidak jadi, ya batal. Nah malah yang misalkan yang baru-baru malah berangkat gitu. Nah itu mah bukan pembahasan akad lagi, itu mah paling dari sisi yang lain, dari sisi misalnya suap, kan ada suap di sana misalnya. Enggak yang haji khusus itu. Furoda mah memang bayar gede kan itu furoda. Bayar gede. Tapi ya kalau misalnya dia mengetahui bahwa yang digunakannya itu bukan haknya, misalnya bukan haknya, ya dia tahu itu bukan hak saya tapi saya gunakan, ya termasuk menzalimi orang kan, masuk dan menzalimi orang lain. Ekonomi mikro ini mah, bukan ekonomi makro. Jangan dikaitkan dengan aturan negara. akan ekonomi mikro, bisnis berarti akan bisnis syariah, bukan Ya, akan kan pengelolaan dengan, haji. misalkan dengan kayak apa? Ya jasa sih, maksudnya jasa. Iya kayak Jasa. KBIH atau dengan kayak misalkan Ya KBIH itu bukan ini bisnis, bukan lembaga bisnis harusnya. Itu dulu yang perlu dipahami itu. Jadi kalau misalnya itu awalnya sebagai pencari keuntungan, ya susah ininya. Kan nanti kan kita jumpai nanti ada akad tabarruk, ada akad tijariyah ya, ada akad sosial, ada akad komersil. Kalau yang salah satu yang akan berbuat baik atau sosial itu ya utang piutang. Ngutang akan uang itu, ya itu akan jadi tabarruk sosial, akan berbuat baik, akan sosial. Jadi kalau misalnya saya ngutangi 5 juta, ya jangan mengharapkan kembali lebih, karena itu akadnya akan tabarruk, akan sosial, oleh pahala baik, oleh pahala. Atau misalnya kalau orang umum itu ya ngutangi uang ya termasuk pokoknya disegani misalnya, termasuk travel itu termasuk akad apa? yang mana? Travel yang Nah, travel mah jasa, itu jasa memberangkatkan umroh misalnya, itu jasa. ya, umroh dan haji tentunya. Iya, Pas umroh dan satu haji. paket. Iya, tapi pengurusan haji itu kan angger baik lewat itu kan, lewat KBIH semua kan ya. Tidak lewat itu, tidak lewat travel kan paling memfasilitasi apanya gitu kan. Saya tidak terlalu tahu banyak mengenai travel itu. Yang jelas travel itu jasa, akadnya ijaroh, berarti masuknya akan ijaroh. Nanti akan ada pembahasan di bagian kedua. Kalau sudah tidak ada ya cukup berarti ya. Cukup. Sudah ya. Cukup ya. Baik, itu bagian pertama, hanya menyisakan bagian multi akad ya. Nanti syarat inikotnya saya coba persingkat ya. Kalau misalnya sudah saya anggap cukup ketika saya pelajari lagi, ya nanti tidak dibahas lagi syarat inikot itu. Paling kita bahas di bagian pertama tinggal satu saja,
multi akad atau hybrid kontrak ya. Hybrid kontrak. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua itu nanti ada macam-macam syirkah. Kemudian ada akad-akad yang lain selain akad syirkah. Bisnis itu kan bisa barengan, bisa sendiri-sendiri. Nah, yang sendiri-sendirinya, yang bisa dipakai untuk sendiri-sendiri dan untuk bareng-barengnya akan dibahas juga. Jaro, qard, jual beli dan seterusnya. Barangkali itu penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan dan mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.